Nah, ini menarik ya karena tanpa perlu kita menggunakan hardware-nya ya setidaknya kita bisa lakukan simulasinya ya. Ya, dengan menggunakan Blink Cloud nanti sebagai pengontrolannya dan kemudian ada Walkwie. Ya, silakan diklik Blink Cloud. Kemudian seperti biasa jangan lupa diregistrasi. Ya, jadi taruh Bapak logout di sini. Nah, silakan diregistrasi ya untuk loginnya di sini. Ya, jadi Bapak sudah registrasi di sini. Ya, oke. Nah, ini sudah ya. Nah, kemudian ya, kalau sudah diregistrasi, ya biarkan saja seperti ini ya. Nanti masuk di dashboard nanti di situ. Nah, kita akan coba di sini untuk buat ya eh, tombolnya nanti di sini ya. Jadi kita akan buat tombol di sini. Ya, masuk di dashboard. Kemudian nanti sisa kita tambahkan nanti di sini ya. Ya, ini sudah ada Bapak dashboardnya ya. Kalau misalnya Bapak mau hapus ya, sisa tinggal Bapak hapus saja ya untuk di dashboardnya. Kemudian ini contoh dashboardnya misalnya di sini, ya silakan kalian bikin sendiri nanti ya. Kemudian beri penamaan di dashboardnya. Nah, kemudian di sini ada apa lagi? Eh, Tombol-tombol misalnya ya, ada switch, kemudian ada label dan seterusnya. Nah, kemudian di selanjutnya adalah di sini di developer zone. Ya, jadi kita kan coba bikin template ya, yang menyesuaikan dengan apa yang akan kita bikin dulu di Woku itu sendiri. Ya, jadi kita akan coba aja yang sederhana ya untuk menyalakan on off dulu ya. Ya, sebuah lagi IoT nanti. Ya, jadi ini baru perkenalan dulu di awal tentang Woku. Jadi kita bagaimana dulu mengkonekkannya antara Blink dengan Walkme-nya nanti. Nah, jadi masuk di developer zone, kemudian kalian pilih ini new template ya. Ya, new template nanti. Tapi sebelum ke sini, kita masuk dulu ke sini ya, ke Walkme-nya dulu. Ya, yang penting kalian sudah registrasi terlebih dahulu. Kita masuk ke Walkme. Nah, jadi masuk saja di walkway.com. Nah, di sini ada banyak eh, microcontroller yang bisa kita gunakan ya. Kemudian ada juga banyak apa lagi project-project ya baik itu yang IoT ya maupun yang bukan ya. Nah, ini ada banyak project-project yang bisa di kalian lihat ya lengkap dengan apa lagi codingannya ya. Bahkan sampai ya, beberapa bahasa pemrograman juga bisa digunakan ya. Mulai dari ada Rust, kemudian ada MicroPython, ya, dan ada khusus untuk Arduino Uno ya dengan menggunakan bahasa C. Ya, untuk penggunaan kita yang simple aja, kita pakai ini aja ya, yang ISP 32 aja ya. Nah, ini aja yang ISP 32. Ya, kalian klik ini aja. Nah, kemudian sisa kita pilih yang ini. ISP 32. Nah, jadi di sini ada banyak juga ya. ISP, ya ada ISP 32S2 dan seterusnya. Ya, bahkan ada yang sudah lengkap dengan monitornya ya. Ya, kita pilih ini aja dulu yang paling pertama templatenya ISP 32. Nah, jadi tampilannya nanti ketika kita klik ini ESP32, tampilannya seperti ini ya. Jadi dia di sebelah kanan ini ya adalah tampilan untuk microcontrollernya. Kemudian di bagian sebelah kiri ini adalah tampilan untuk codingannya. Ya, kemudian ini bisa digeser kanan kiri ya. Nah, di sini di bagian ESP-nya kita akan coba nambahkan aja satu buah LED ya. Nah, di sini ada LED-nya. Ya, kemudian kita sisa konekkan misalnya ya.
ya ke pinnya ini. Nah, Bapak perbesar dulu ini. Iya. Nah, kemudian selain apa lagi? Di sini yang bisa kalian lihat ya. Ini ada kalau kalian klik di sini ada tanda ya, tanda seru. Ya, ini juga ada tanda seru seperti ini. Nah, ini kalian bisa klik ini. Di sini ada dokumentasinya ya, yang lengkap ya, mulai dari misalnya kalau ISP-nya di situ di sini ada. Ya, ada ISP mulai dari fitur-fiturnya dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau yang LED-nya juga seperti itu ya. Nah, ini seperti ini ada banyak. Kalau misalnya mau diganti warnanya juga ada ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya jenis-jenis ISP-nya yang kita lihat tadi ya, mulai dari ISP yang ini, kemudian ada yang tadi C3 misalnya, C6, dan seterusnya ya. Ini ada penjelasan-penjelasannya. Kemudian, nah ini kalau mau misalnya mau lebih lengkap lagi, ya ini untuk penggunaan misalnya bahasanya ada pakai MicroPython, kemudian ada pakai Rust ya, dan seterusnya. Kalau yang kita pakai ini adalah yang berbasis Ino ya. Kalau di sini di atasnya Ino, berarti Arduino ya, Arduino. Nah, kalau misalnya kita mau ya selain itu, nah misalnya kita pakai yang Arduino misalnya ya. Kemudian kita bisa pilih di sini Arduino. Biasanya dia muncul ya untuk bahasa pemrogramannya juga. Atau sini aja coba kita coba lihat sini My Project. Kemudian kita klik New Project. Ya bisa juga seperti ini ya. Kalau mau My Project biasanya kita bisa pilih untuk coba ini. Raspberry coba. Nah ini. Jadi di sini template-nya kita bisa pilih ya. Misalnya mau pakai Arduino, MicroPython, kemudian ada sirkuit Python ya. Nah, ini tidak didukung untuk bahasa pemrograman Rust misalnya. Kalau misalnya kita pakai yang Arduino seperti ini, oh enggak lah. Ini langsung aja Arduino ya. Coba yang oke, sama juga langsung aja Arduino ini. Sama juga ini ya. Yang harusnya ada. Kalau misalnya kita bisa juga MicroPython ya dengan Pico STK ini. Ya, seperti itu ya untuk pemilihan bahasa pemrogramannya. Nah, kita kembali ke sini aja ya. Jadi tampilan sederhananya seperti ini ya untuk codingannya. Kita perbesar juga. Ya. Kemudian ini sisa kita hubungkan ya, karena kita pakai LED kita hubungkan aja ke ground. Turun sedikit. Ya, jadi ground ini kemudian kita hubungkan lagi dengan misalnya di pin satu aja ya, di D1 aja sih. Ya, supaya lebih mudah. Nah, jadi seperti ini aja ya. Untuk yang penting kita coba koneksikan dulu dengan Blink Console ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya kalau sudah seperti ini, nah yang pertama adalah kita mesti cari dulu ya, ya untuk ya koneksinya nanti di Blink ya. Nah, jadi kalian klik misalnya di sini New Template, nah, kemudian kita kasih template yang baru ya. Misalnya namanya adalah LED, ya LED
ESP32 misalnya. Nah, kemudian hardware-nya sini ada banyak ya. Nah, kita menyesuaikan aja ESP32 yang kita pakai misalnya di sini. Kemudian connection type-nya itu adalah pakai WiFi misalnya ya. Ya, kalau kita koneksikan pakai WiFi. Kalau misalnya mau pakai yang lain juga bisa di sini. Ada Ethernet, ada satelit, ada GSM, dan seterusnya. Cuma kita pakai WiFi aja dulu. Nah, kemudian description-nya kalian bisa isi juga ya. Kita kosongkan aja, kemudian klik di sini adalah down ya. Nah, kemudian kita jangan lupa save dulu. Oke, nah, kalau sudah masuk ke data stream ya. Nah, jadi data stream ini di sini yang akan kita coba nanti ya. Nah, ini konekkan nanti ya ke sini ya nanti ke walkie-nya. Jadi pilih data stream, kemudian klik new data stream, kemudian virtual pin ya. Nah, jadi seolah-olah kita kan koneksikan dengan ya pin yang ada di walkie kita di sini, yang ini ya. Ya, pin di ground dengan di D1. Ya, kemudian kalian klik virtual pin seperti ini. Nah, kemudian sisa dikasih nama misalnya di sini ya. Nah, misalnya di sini adalah eh, itu tadi LED misalnya SP32. Nah, boleh seperti ini. Kemudian pinnya di sini, nah, di sini bisa kalian tentukan ya. Kita mulai dari 0 aja. Nah, kemudian di sini tetap integer, sini unitsnya 0, kemudian sini min 0, max 0, kemudian kita sisa klik ini create ya. Jadi ingat di sini ya, pinnya di sini adalah V0. Kemudian kita klik create. Oke, nah ini pinnya sudah jadi ya. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke sini, ke web dashboardnya. Ya, jadi kita akan bikin satu tombol aja ya, pakai switch aja di sini nanti. Nanti kita tambahkan yang lain ya. Kalau misalnya ini kalian sudah coba nanti di rumah masing-masing, kita tarik aja di sini ya. Nah, jadi kita pilih ini aja, kemudian kita tarik aja di sini. Nah, kemudian kita pilih di sini ya. Ini ada yang tanda ya ini settingannya ya. Ya, gambar icon roda. Nah, kemudian kalian misalnya di sini baru dipilih LED SP32 ya, yang kita sudah bikin tadi melalui eh, template yang tadi. Ya, kita pilih ini. Ya, ini ada namanya juga di sini. Kemudian ini tadi yang kita pilih. Kemudian di sini kalau on nilainya 1, off nilainya 0. Kemudian di sini ada labelnya ya. Nah, kalian bisa kasih label misalnya di sini. Jadi ada labelnya nanti di sini. Ya, misalnya kalau dia on aja kita kasih. Kemudian kalau off, off. Ya, atau mau pakai bahasa Indonesia, hidup, mati. Nah, ini juga lucu ya kalau kita orang Sulawesi. Ya, matikan lampu. Kenapa lampu yang dimatikan ya? Padamkan mungkin. Ya, ini ada labelnya ya. Kemudian kita sisa save. Nah, ini sudah ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di bagian mana web dashboardnya ini. Oh ya, sebentar ini mana web dashboard. Ini mobile dashboard. Wah, ini. Sorry, ini web dashboard ya. Kalau misalnya kalian mau bikin mobile dashboard, sisa kalian download dulu ya di Play Store-nya ya, atau di App Store-nya. Uh, Nanti kita akan coba juga ini. Tapi Bapak belum ada apa yang lagi uh, untuk menjalankan Android-nya ya di laptop, nanti kita akan coba nanti. Nah, kalau sudah, barulah kita save. Nah, ini sudah ya. Jadi sudah muncul untuk web dashboard-nya. Nah, setelah itu baru kita pilih device ya. Nah, ini ada device. Kemudian kita pilih di sini new device. Kemudian di sini from template ya. Nah, kita ngambil di sini from template yang tadi yang sudah kita bikin.
Kemudian sisa kita pilih ini, let ESP32. Kemudian kita pilih create. Nah, akan muncul nanti di sini. Nah, inilah yang akan kita copy ya ke semuanya. Ya, kemudian kita akan bawa ke Walkly. Ya, kita akan copy ini di bagian sini mana tadi. Ah, ini kita akan pasang dia, simpan di atas ya. Nah, seperti ini. Kita simpan ini di bagian atas sebelah sini seperti ini. Kita geser dulu ini. Ya. Nah, kemudian kita save dulu ya. Di lab ini aja namanya. SP. Oke. Nah, ini sudah tersave. Nah, jadi di sini ada ID-nya ya. ID dari Blink-nya, kemudian nama template-nya tadi ya, let ESP32, kemudian ada tokennya. Nah, inilah token yang akan kita gunakan. Kemudian ada yang Bapak kirim juga tadi di grup ya, di situ ada masuk di library ya. Ya, library manager di sini. Kita akan tambahkan library-nya. Sebentar kita tambahkan dulu ya. Kita lihat nanti fungsi dari library-nya itu ya. Ya, bahwa kenapa kita harus menggunakan seperti itu. Nah, kemudian sisa kita lengkapi ini ya, menyesuaikan nanti dengan ya dengan yang ini dan yang ininya nanti. Tutup dulu ini. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini define, kemudian ya di sini kita tambahkan karena dia koneksinya pakai WiFi, ya maka kita tambahkan di sini WiFi dot di sini. Kemudian kita eh, include ya, include ya ini. Ini tadi kenapa dia putih. Kemudian jangan lupa kita include lagi ya include. Nah, kemudian kita cari di sini WiFi client ya. Mana WiFi client? WiFi client dot h. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini include untuk link ya. Link ya, jadi device-nya ini ya, jadi ada WiFi untuk seolah-olah ada WiFi yang kita gunakan, kemudian ada untuk kliennya nanti ya. Kliennya di sini nanti. Kemudian include Blink simple 32 ISP ya, ISP32. Nah, jadi simpelnya yang ini yang kita pakai. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian kita akan ngisi nanti di bagian sini. Yang pertama itu adalah char dulu ya. Ya, char untuk SSID-nya ya. Jadi kita kan seolah-olah ya kalau misalnya dia terkoneksi ke perangkat langsung ya bisa nanti koneksinya SSID untuk WiFi-nya ya namanya apa ya? Ya, nah, kita ini akan koneksikan seolah-olah ke WiFi yang ada pada Blink nantinya. Nah, kemudian nanti kita sisa kasih masuk di sini. Nah, jadi namanya itu harus ini ya. Walkly kemudian Guest. Ya, kalau misalnya pakai WiFi tertentu, ya, misalnya ada perangkatnya ya. Nah, nanti sisa menyesuaikan namanya di sini. Ya, misalnya nama WiFi-nya adalah Unsul Bar. Nah, maka nanti SSID-nya itu adalah ya Unsul Bar nanti. Oke. Kemudian titik koma jangan lupa. Nah, yang selanjutnya adalah char passwordnya ya.
Nah, karena ini nggak ada passwordnya, jadi dikosongkan aja. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk seolah-olah ya connect dengan WiFi, kemudian ini ada SSID-nya, kemudian ada passwordnya nanti. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian sininya dulu ya. Ya, ke bagian void-nya nanti. Nah, ini tetap ini sama ya, serial begin-nya ini 11.100 ya, 115.000 atau 115.200. Kemudian kita tambahkan di sini pin mode-nya. Nah, pin mode-nya di sini adalah D1. Ya, kita tulis aja 1 ya. Kemudian ini adalah output-nya nanti. Ya. Kemudian sisa kita ini hapus saja ya untuk tulisan apa lagi? Hello-nya ya. Kemudian sisa kita kasih blink di sini. Ya, blink kemudian begin. Nah, di sini kita masukkan out, kemudian SSID-nya, kemudian pas. Nah, setelah itu void loop-nya kita ganti di sini. Ya, karena kita pakai ke blink, ya maka kita di sini blink dot answer. Nah, ini sudah eh, kita lihat. Oh ya, masih ada ya. Ini kalau kita coba run ini dia masih error pasti. Ya, jadi sisa kita running di sini ya. Kita coba dulu. Nah, kan dia masih error untuk include wifi-nya, kemudian kita tambahkan dulu di sini. Nah, ini ya. Dia error di sini, kita tambahkan char. Iya, ini ya. Kok lupa ada di sini out-nya. Ini dulu kita tambahkan di sini. Yang ngambilnya ini out-nya dari ini blink out token ya. Nah, dia connect-nya ke sini nanti. Kemudian oke. Kemudian yang selanjutnya out. Nah, di sini lagi satu file-nya. Ternyata untuk link, kemudian di sini print. Oke. Ini masih error kah? Kita coba dulu. Oh ya, masih sama. Oh ya, sedikit lagi di bagian sini kayaknya ya. Jadi ada khusus blink right. Oh ya, ini blink right-nya ini untuk yang ini tadi. Ya, kita pakai tadi yang mana ya? Ini di sini, kemudian tokennya itu ini ya. Di data stream pinnya di sini adalah pin Vino. Ya, jadi dia akan kita masukkan di sini ya. Vino. Kemudian isinya itu di dalamnya adalah integer, kemudian pin value. Kemudian di sini ada parameternya ya. Kemudian integer. Nah, kemudian kejar lagi pin value itu sama dengan 1 ya. Ya, jadi kalau dia 1 berarti dia akan nyala nanti ya. Kemudian di sini digital light-nya. Nah, kalau misalnya dia 1, berarti dia high ya.
Nah, jadi kalau lagi di eh, walkway itu ya sama juga di Tinkercad ya. Kalau misalnya dia high itu berarti dia ya nyala ya. Ya, kemudian kalau misalnya dia oh salah, ini else berarti sini harusnya if ya. Ya, kemudian kalau misalnya dia digital rate-nya itu sama dengan satu ya di sini low, nah, maka dia akan eh, padam ya. Ya, jadi di sini dia akan on, kemudian di sini akan off misalnya. Oke, ini sudah jadi berdasarkan ini nanti tokennya ya. Kemudian SSID, password sudah kosong, dan mode outputnya nanti kalau muncul menyala ya. Satu berarti dia akan menyala. Oke, setelah itu kita coba lagi. Oke, kita coba tambahkan dulu di library-nya ya. Di sini ada library, kita tambah di sini ITRC, IRC, ITC, RTC ya, RTC ini. Kita ngambil ini aja. Setelah itu muncul di sini library ya. Kalau muncul di sini library, nah ini kita coba hapus saja. Nah ini untuk mancingin aja ya library. Kita hapus ini. Kemudian kita tambahkan ini link library-nya ya. Nah, jadi silakan di copy, kemudian di paste di sini. Ya, kemudian kita sisa save. Apakah ini masih error atau enggak ya? Masih ini, Bapak lihat dulu. Char out-nya ini sudah cocok. Ini define, include wifi, kemudian bring special 32, kemudian sini bring walkway quest, oke, fin value, ya ini sudah digital white satu, oke. Void setupnya serial begin ya oke. Output ini sudah, kemudian yang terakhir di loopnya. Nah, ini harus ada ya karena eh, kalau kita running coba kita hapus ini. Nah ini kan pasti dia error lagi di sini. Ya ini sudah muncul tadi ya. Kita jalankan tadi yang ini, kita masukkan library-nya. Nanti di sini muncul untuk library manajernya ya. Karena kita tadi nambah di sini RTC ya untuk memunculkan tadi yang ini. Oke, kenapa dia error ini? Yang enggak terbaca ini. Include
WiFi H, kemudian WiFi. Oh, ini. Sorry, kayaknya salah. Coba jarangkan lagi. Include. Kemudian di sini WiFi. Ya, kita tunggu ya. Sudah cocok ini. Wah, ini sisa yang di bawah ini else-nya. Oke, teacher kemudian di sini. Ya, mudah-mudahan sudah bisa running. Nah, kalau misalnya nanti dia sudah bisa running, maka nanti di bagian sini itu akan muncul online ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan muncul di bawah di bagian sini, kemudian nanti dia akan terbaca di device-nya itu adalah online. Nah, ini dia masih statusnya offline. Nah, ini ya. Jadi device is offline. Nah, kita sisa menunggu compile-nya ini. Mudah-mudahan sudah nggak ada yang error. Nah, ini sudah, oh running ya. Oh, tapi dia kayaknya bermasalah di library-nya. Nah, ini dia tidak connect ya. Walkway Guest, WiFi access not. Ini sudah bisa jalan, tapi di sini dia tidak connect ya. Kita coba klik ini. Ya, katanya yang salah ini Walkway Guest. Oh, ini. Kayaknya dia simbol seperti ini kalau nggak salah. Sorry, sorry. Kita coba lagi. Oke, nah kalau dia seperti ini, will server busy kita close, kita running aja lagi. Oke, sambil menunggu, mudah-mudahan kayaknya ini ya, kalau nggak salah saya cek dulu SSID-nya. Apakah? Hmm, kita tunggu ya. Jadi ini cepat lambatnya ya bergantung dari device-nya biasanya ya, device jaringannya ya, biasa dari jaringannya kah atau ya tergantung juga dari device-nya kalian. Tapi harusnya biasanya cepat. Nah, kalau misalnya nanti di mana lagi di yang ini kita mau bikin mobile-nya ya sisa kalian setting di HP-nya nanti ya. Ya.
Nanti akan Bapak coba install nanti apa yang paling bagus ya. Nanti Bapak carikan. Kadang-kadang kali bisa di Windows, tidak bisa jalan di Mac ya. Supaya bisa nanti kita tampilkan ya untuk ini tampilan nanti aplikasinya nanti. Kalau yang di webnya kan gampang ya. Bisa kita bikin seperti ini nanti di webnya. Cuma ini nggak bisa di mobile dashboard. Oke ya, ini sudah. Tapi kayaknya dia masih error. Kita coba sih. Kita nunggu ya. Mudah-mudahan ini bisa. Ini Bapak downloadkan ya. Kemudian eh, silakan diikuti. Ya ingat data di sini ini yang mesti kita ganti ya. Kemudian ini ya di pinnya nanti sini ya. Menyesuaikan dengan yang ini. Kalau misalnya yang pakai pin di 4 misalnya atau di eh, yang lainnya, nah itu bisa kita sisa menyesuaikan nanti pinnya di sini. Tapi yang jelasnya dia terkoneksi ke ground. Nah ini dia sudah connect ya, ya ke Walkway Asia Public IoT Gateway. Nah kita lihat di sini apakah dia device-nya ya masih offline. Oh ini katanya dia sudah bisa ya nyambung, tapi di sini dia masih error. Ini sudah seolah sudah connect ya, tapi di sini belum ya. Apakah tokennya yang salah? Eh, nih, dia masih offline. Kita coba pasti. Iya, sama. Nah, ini sudah bagus ya. Berarti tokennya juga sama. Hmm, ini sudah benar juga ya. Codingannya sudah benar. Berarti yang jadi masalah adalah di bagian sini ya. Bapak stop dulu rekamannya ya, supaya tidak terlalu lama ya.